Para TKI yang mengadu nasib di kota Tawau dan Lahat Datu yang masuk dalam wilayah negara bagian Sabah Malaysia merupakan tenaga kerja yang menjadi tulang punggung serta membantu menggerakkan perekonomian negara tetangga ini. Mereka bekerja di pabrik kayu, kelapa sawit hingga pembantu rumah tangga dan pelayan restoran. Sungguh memprihatinkan, warga negara Indonesia rata-rata adalah menjadi tenaga kerja kasar. Upaya pemerintah kerajaan Malaysia melalui perusahaan-perusahaan untuk menambah skill para pekerja asal Indonesia serta memberantas buta aksara para anak-anak TKI kian terasa ketika para TKI mendapat pelatihan guru sukarelawan. Lebih celaka lagi, para TKI ini bahkan mendapat pelatihan membatik justru dari orang-orang Malaysia. Negara bukan hanya tidak memberikan keterampilan terhadap warganya yang tidak mampu menjangkau mahalnya biaya pendidikan formal di negara asal mereka. Namun, pemerintah kerajaan Malaysia justru yang mengajarkan keahlian yang sesungguhnya merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia, membatik. Bukan hanya pendidikan anak-anak ya, bukan hanya usia belajar yang kita bina. Setelah saya survei ke lapangan, menemui para tenaga kerja Indonesia yang ada, entah dia itu mandor, entah dia itu supir, entah dia itu penyabit, pekerja apa saja namanya buruh ladang, itu kita temukan banyak di antara mereka itu banyak yang tidak bisa membaca, bahkan tidak bisa menulis. Menulis namanya saja tidak bisa, bagaimana membacanya. Nah, di situ saya merasa terpanggil bagaimana untuk memberantas buta aksara ini. Dengan cara melalui pelatihan, karena mereka tidak mungkin duduk untuk belajar seperti anak-anak usia sekolah. Maka dengan kita adakan pelatihan-pelatihan life skill, di mana mereka juga bisa, di samping itu mereka bisa belajar membaca. Jadi kita buka dengan kelas malam. Kelas malam bagi TKI-TKI ada kelas malamnya. Jadi siang mereka bekerja, sore kembali, malam kita terima di sekolah ini untuk mereka belajar. Nah, di samping mereka belajar, teorinya, prakteknya juga melalui life skill, membatik, kita berikan. Sekarang gini, kalau dilihat dari segi soal pelatihan dari tenaga kerja dari PT ya, mereka melatih tapi hanya sekedar untuk pengetahuan aja gitu kan. Tapi kadang-kala dalam segi praktek saya rasa kurang. Bagi para TKI yang tersebar di wilayah negara bagian Sabah Malaysia bekerja dan berdomisili di negeri jiran, sesungguhnya adalah pilihan terakhir. Pilihan pahit ini terpaksa mereka ambil akibat minimnya lapangan kerja di negara asal mereka. Apalagi mahalnya biaya pendidikan menjadikan sekolah formal sebagai sebuah barang langka yang tak lagi terjangkau. Namun untung saja anak-anak mereka tidak lagi mengikuti jejak orang tua yang hanya sempat merasakan bangku SMP di tanah air. Meski para TKI harus sambil mengelus dada akibat menyaksikan kepedulian justru datang dari pemerintah negara tetangga yang seringkali melanggar batas-batas wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Boleh jadi pula, itulah mengapa kesan warga negara Malaysia yang merendahkan martabat bangsa Indonesia dengan menyebut para TKI sebagai orang Indon yang memiliki konotasi miring, bukan Indonesia. Saya banyak orang pekerja Indon pakai, tukang masak, tukang bantu-bantu dapur. Saya rasa dia orang memang kerja baik. Keduanya, saya rasa dia orang anggap macam sudah lama kerja sini. Ada yang tahun-tahun, memang saya boleh pakai. Memang saya puas hati dengan dia orang ini kerja, memang saya puas hati. Sebab kita cakap satu, memang dia orang ikut. Itu yang kita mau. Satu majikan, memang perlu itu. Kejujuran, alhamdulillah baik juga, bagus juga. Kalau pengambilan dia orang, oke. Ada dekat 15 orang. Bagian dapur, pelayan, cashier, dan bagian ambil lauk. Ada 15 orang. Indon. Bisa baca tulisan. Okey, dia orang ikut macam sekarang, ikut Melayu sudah. Tidak ada halangan. Ini saya punya kawan rapat dari Jawa. Kawan baik kerja saya. Nama dia Muhammad Soleh. Dari Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sudah berapa lama? Di sini sudah 3 tahun. 3 tahun lebih. Mengabdi di sini sudah 3 tahun.
Tapi selama masuk Sabah ini saya masuk 7 tahun nih lah. Tapi masuk nih 3 tahun lah. Selain di sini dilayan secara bagus, kerja pun bagus, masa ya bagus, secara semua lah dilayan secara bagus. Untuk warga negara Indonesia di sini dilayan secara bagus. Memang tidak ada pilihan bagi TKI kita yang berada di sana. Karena tadi bahwa perhatian dari negara kita, ya, karena mungkin sistem pengiriman yang mungkin tanda kutip ada kelemahan-kelemahan, kemudian mereka di sana yang membawa anak-anaknya, kemudian lahir di sana, saya katakan tadi bahwa apa boleh buat, mereka menyambut baik itu daripada sama sekali buta huruf. Walaupun sistem metode yang dipakai, ya, itu belum tentu sama dengan apakah diakui, ya. Yang jelas mereka hanya mengharapkan bagaimana anak mereka yang tidak sama dengan mereka. Di tahun 2007, awal 2007 bulan Januari, saya mendatangi konsulat Kota Kinabalu. Saya temui beliau, meminta untuk memberikan rekomendasi, paling tidak rekomendasi bagaimana untuk bisa menjalankan pendidikan untuk anak-anak TKI yang ada di sini. Dan saya sudah sampaikan kepada pihak konsulat, baik secara tertulis maupun secara lisan, bahwa kita sudah mendapatkan kebenaran, ya, kebenaran dari pihak pemerintah Malaysia melalui district officer. Nah, kalau di Indonesia bupati. Nah, itu sudah kita mendapatkan mengantongi perizinan dan mereka welcome, tidak ada masalah sejauh kita mengikuti peraturan. Nah, saya mempunyai hambatan di mana setelah saya ketemu Pak konsulat, itu di sana dia memberikan alasan yang sebetulnya menurut saya itu tidak masuk di akal. Yang pertama bahwa bagus, Pak Firdaus membuka sekolah untuk anak-anak TKI di sini itu sangat bagus. Bahkan kalau mati masuk surga yang ke-9 katanya. Ya saya juga surga yang ke-9 saya baru dengar itu yang diucapkan oleh Pak Didi. Ya saya katakan Pak. Yang kedua, beliau mengatakan pemerintah Indonesia tidak mempunyai pendanaan untuk membiayai pendidikan anak di luar negeri. Saya katakan kepada beliau bahwa kedatangan saya kepada konsulat itu bukan untuk meminta bantuan dana, tapi saya meminta rekomendasi secara tertulis maupun secara lisan. Saya melaporkan bahwa kita telah mendapatkan rekomendasi dari pihak kerajaan melalui district officer untuk menyelenggarakan pendidikan non formal bagi anak-anak TKI, sehingga tidak terjadi anak-anak itu dipekerjakan di perkilangan maupun di perkebunan. Peribahasa hujan batu di negeri sendiri lebih baik dibanding hujan emas di negeri orang tampaknya sudah tidak relevan lagi. Setidaknya bagi para warga Indonesia yang terpaksa harus mencari sesuap nasi meski harus ke negeri tetangga. Apa boleh buat? Meski pemerintah mengklaim telah menggelontorkan 20% dari total APBN, nyatanya tidak pula mengucur ke wilayah-wilayah terpencil sehingga warganya mampu mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Dengan pendidikan terbatas itulah mereka tidak mampu melakukan mobilitas vertikal, yaitu mengubah nasib ke arah yang lebih baik berbekal kemampuan dan keterampilan. Namun untung saja masih ada pemerintah Malaysia yang masih memperhatikan nasib anak-anak Nusantara ini. Ya, bagi saya pendidikan adalah amat penting. Ianya satu konsep universal, artinya tidak ada sebarang manusia yang tidak perlu dibagi pendidikan, tapi perlu dibagi pendidikan. Ini satu konsep universal. Jadi artinya setiap insan itu adalah berhak untuk mendapatkan pendidikan dimanapun mereka itu berada, sama ada di Malaysia, sama ada di negara-negara lain. Itu yang kita lihat sebagai satu perkara penting yang perlu kita terapkan dan perlu diberi pendidikan kepada anak-anak ini. Tentu saja negara meski harus waspada. Jika ini terus terjadi, kedaulatan bangsa yang besar ini akan semakin dipandang sebelah mata. Malaysia telah membuktikan berlangkah-langkah lebih maju dalam melihat kebutuhan di masa mendatang. Kini, anak-anak TKI yang sesungguhnya adalah memiliki darah dan daging Indonesia, namun dengan kondisi yang seperti mereka alami di Sabah, akan lebih memiliki kecintaan terhadap Malaysia dibanding tumpah darah mereka. Ini juga harus saya sekali lagi katakan bahwa di sisi lain bahwa kita mungkin positive thinking dari itu, tapi kita juga harus waspada.
ini persoalan negara ya kan. Rasa memiliki ya, rasa nasionalisme, kalau perhatian tadi bahwa diberikan malah orang negara lain, kenapa kita tidak? Itu jadi mungkin ya perhatian pemerintah pusat ya harus buka mata, buka telinga ya kan, untuk bagaimana memberikan termasuk perlindungan mereka. Perlindungan mereka tadi itu bahwa kasihan mereka merantau karena negara tidak bisa memberikan kehidupan layak, mereka bekerja di sana. Pada posisi bahwa yang selalu dikatakan bahwa TKI adalah pahlawan devisa negara, mana itu gitu loh. Mungkin itu yang menjadi perhatian kita semua, mungkin pemerintah, penentu, pengambil kebijakan untuk memperhatikan dengan melihat kondisi negara tujuan tadi khususnya, karena memang tidak ada spesifik yang berbeda dengan pengiriman yang lain. Pemantauan di Sabah sangat kurang. Kalau di Semenanjung fokus, mohon maaf lah, fokus terbuka kita malah ke Semenanjung, daerah Kuala Lumpur sana, tapi Sabah kapan gitu loh. Itu ya mungkin. Nah, padahal antara Kuala Lumpur, katakan di daerah Semenanjung sana, Malaysia Barat dengan Malaysia Timur, lebih banyak warga kita, puluhan ratusan ribu, bahkan mungkin data yang terakhir bahwa hampir jutaan yang ada di sektor-sektor perkebunan tadi.